Satrio katanya jago. Loh, apakah bullying itu sejenis makanan ringan? Tadi siapa yang bilang bullying itu baik? Ya. Satria. Ngomong dapat hadiah. Hadiahnya ada yang spesial. Ada yang spesial untuk orang yang Spesial. enggak ya. Ada yang tahu? Ada yang mau tahu? Enggak. Asal jawab aja. Apa langsung caranya jawabannya terus pulang aja? Enggak dong. Oke. Jawab asal apa aja. Jadi, bullying adalah tindakan mengganggu, mengusik, atau menyakiti orang lain secara berulang-ulang. Tindakan ini bisa dilakukan secara fisik, verbal, kayak tadi ngomong pintu dibuka biar nggak gelap. Tadi siapa Satrio ya? Ya. Bullying juga bisa membuat korban merasa takut, sedih, dan tidak nyaman, dan merasa termotivasi. Kata siapa tadi itu? Canda. Keren, berarti kita harus saling bullying biar termotivasi ya? Oke. Next slide. Berikut ada bentuk-bentuk bullying. Pertama, diskriminasi. Siapa yang bisa kasih contoh diskriminasi itu apa? Ayo, ada yang bisa. Angkat tangan di sebelah ini. Apa Satrio? Oke, kalau udah mau yang sebelah sini. Ayo, Bang. Iya. Ada yang sebelah sini. Ambil aja ya. Dia mau jawab. Coba sekarang ya cewek-cewek ya. Novi Fitriani mana? Novi, diskriminasi itu apa Novi? Contohnya? Gak apa-apa. Sampai aja. Bertemu apa? Kira-kira apa? Atau kan contohnya ya, kayak Dan adikku Satria berdiskriminasi sebelahnya itu. Gak tahu? Silang naik. Diskriminasi itu mengusulkan teman. Jadi kalau misalnya ada yang berbeda dibilang, ih gak mau temenan aja hitam, ih gak mau temenan aja pendek, itu namanya diskriminasi. diskriminasi di beberapa macam. Diskriminasi ras, agama, malah di sini sih beda agama malah dimusuhi. Siapa yang kayak gitu? Satu ya. Ada nggak kayak gitu? Boleh ya? Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh membuli? Karena tidak boleh. Karena Tuhan melarang. Nanti jadi dosa kan? Ya. Sholatnya nanti nggak diterima loh. Lanjut Kak. Kedua ada agresi. Agresi itu memukul teman, menyudutkan teman, tuh menyuarakan teman. Enggak ya? Terus menghina orang teman. Ini sering banget ya kita temuin ini sama teman kayak punya temennya berbilangnya bercanda. Padahal kita nggak tahu kalau kita tuh ngira kita tuh bercanda beneran. Dia bikin kita ketawa. Padahal kan kita di belakang mereka apa? Dia nangis. Nah, Satria. Oh iya. Jadi namanya Rizky, nama bapaknya itu Yanto. Jadi ada nggak? Bapaknya. Lanjut Kak. ini ada cara-cara untuk mengatasi bullying. Pertama, tenangkan diri. Tarik nafas. Tahan, tahan aja. Terus yakin kalau kamu tuh bisa membela mereka. Jangan kalau ada temen yang dibully, kalian ikut ngebully. Terus jangan terpancing untuk berkata kasar atau melakukan kasar juga. Siapa yang di sini toksik? Firda. Jangan menyerah kalau kamu belum berhasil. Jadi kalau kita dibully, kita jadi nggak percaya diri, jadi takut buat maju. Tapi jangan nyerah, kita harus melawan. Jadi kalau kalian nyerah tuh kalian malah dianggap lemah oleh
Kok nggak bully? Ada guru BK? Ada. Gimana peran guru BK di sekolah ini? Tapi kalau di kelas kita tuh nggak dapet. Dia tuh emang pure bullying ya, tambah bullying balik. Jadi besti. Oke. Nah ini ada dampak dari bullying. Pertama yaitu kesehatan mental, kurang percaya diri, isolasi sosial, masalah emosional. Orang-orang yang sering dibully pasti ngerasain dari empat ini. Kalau masalah emosional tuh kayak contohnya habis dibully kita tuh lebih sering ngerasa nangis, tetap nangis. Kadang orang-orang biasa anak kita anggapnya bully. Dan biasanya orang-orang yang kena bully ini mereka tuh lebih sering menghabiskan waktu mereka tuh buat sendiri. Ada nggak teman-teman di sini yang nggak nemenin temennya? Enggak. Nggak boleh ya, teman sendiri solid. Oke. Selain bullying, kalian tahu kan apa itu judul? Tahu nggak? Nggak tahu. Ayo kita kasih paham. Oke, boleh baca dulu yang di atas tolong baca. Berjudul atau Anda akan Pasarkan Anda. Kurang semangat aku lagi jalan suara loh. Ulangin ya, 1, 2, 3. berarti judul atau Anda akan kehilangan masa depan. Oke. Sebelumnya kalian tahu apa itu judo? Judi online. Benar, jadi judo itu adalah singkatan dari dua kata, judi dan online. Judi memiliki definisi permainan yang memakai barang berharga sebagai taruhan, sedangkan judi online memiliki arti perjudian yang dilaksanakan melalui alat elektronik kayak HP, tab, laptop kayak gitu. Siapa di sini yang pernah buka ataupun download aplikasi Judol? Gak ada. Ada kali. Kok batuk-batuk sebelah sini ya? Siapa nih batuk-batuk apa ini? Batuk judul kah itu, Kak? Siapa namanya? Nasra ya. Nasyira. Nasra Judol. Tidak. Udah berapa lo? Ajarin dong. Yang namanya siapa? Dia udah tahu Judol? Pernah main Judol? Atau siapa yang orang tuanya di rumah main Judol, main slot? Siapa? Satrio di sini. Apa jangan-jangan Di admin aja. Gimana Satrio? Gak tahu. Gak tahu Judol? Gak tahu gimana metode Judol? Anak baik ya. Alhamdulillah. Yang berdua itu pernah gak dengar Judol? Kalau di lingkungan sekolah ini banyak orang Judol. Banyak. Berarti di kelas ini Nanda. Nanda ya? Pelaku Judol. Ada di sana bilang sekolahnya banyak. Wow. Salah satu ini kelas yang baik gitu. Ya, Baik banget. Nah, tunggu ngomong next slide. Oke, ini sekitar 2% dari pemain judo ada di bawah umur atau kurang dari 10 tahun. Ada sekitar 47.400 anak pelaku judo di bawah umur 10 tahun. Bayangin, masih 10 tahun mainnya apa? Slot. Orang kita main 10 tahun ngapain? Main kelereng. Kalau mereka sudah di online. Terus usia 10 sampai 20 tahun berjumlah 440.000 anak. Kayak usia kalian. Kalau usia kalian bukan dilihatin malah judo. Siapa yang tertarik judo? Ada. Tapi ya. Kenapa kalian nggak tertarik sama judo? Padahal kan judo bisa dapetin uang ya Kak ya. Nanti juga nanti. Oke, yang main HP dari tadi videoin. Bacanya tolong panggil Pak Kursi. Langsung bermain ya. Siapa yang main? Oke, Pak Teguh, next slide. Ini ada dampak negatif dari judo. Yang pertama
Kak Doi. Kak, wah, kenapa sih kalau kita judul malah dari masalah finansial? Coba siapa yang bisa jelasin? Kan tadi udah tanya. Kurang tepat. Nanti kalau kasih hadiah loh. Kenapa? Masalah finansial itu jadi Udah jawab. Nggak tahu. yang pakai kenapa Mbak? Kalau sekarang mungkin emang utangnya tuh dikasih untung, tapi sama untung Un- aja. Udah untung. Apakah tolong nama dia mencatat bahwa kita kasih hadiah? Yang kedua, gambar kedua yang dia buka kepala ini ngapain sih? Stres depresi. Siapa pernah di sini ngerasain stres? Satu. Stres kenapa? Masih pacar? MTK ya? Ya. Iya. Makanya IPS. Enak. Stres dan depresi kenapa bisa? Gara-gara jodoh malah stres dan depresi kenapa? Ini karena bintang. Kenapa tanya Bu? Karena awan mindset terus mau virus ya. Dan dia kejuaraan banyak sana sini. Pengalaman ya? Tetangga. Namanya siapa? Anissa, tolong Kak Amanda. Selanjutnya ada juga kesehatan mental dan gangguan tidur. Temen tadi bilang, kan dia judol, ini banyak yang habis. Terus tuh mikir nih, utangku banyak kok di mana-mana. Akhirnya kesehatan mental dia terganggu. Tidur dia juga nggak nyaman kan? Karena orang yang judol itu rohaninya, batinnya itu nggak pernah tenang. Kayak dikejar-kejar apa? Setan. Makanya tadi pinjam, emang ini pinjam-pinjaman ya? Ya. Kok tahu rentenya? Pinjam ke sekolah. Udah. Oke, bagus. Next slide satu Bu. Faktor yang mempengaruhi judul itu ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor sosial dan ekonomi. Tadi kan dia bilang kalau sekolah itu ada yang judul. Terus Kak melihat, dia kok kaya ya, kok bisa beli iPhone ya? Akhirnya dia pingin ikutan deh masuk ke judul. Yang kedua, faktor situasional. Ada yang tahu faktor situasional itu apa? Ada yang tahu nggak faktor situasional itu apa? Situasional, ayo ada yang tahu. Ayo ada yang bisa? Sebelah sini deh, kacamata yang paling ujung nih. Tahu nggak apa itu faktor situasional? Ada yang mau bantu temennya? Yang lihat ke sini Bang, ayo. Faktor situasional itu apa? Kamu? Yang depan, yang tadi lihat ke sini. Oke, kamu. Apa? Faktor situasional itu apa? Belum tahu. Jadi faktor situasional ini adalah situasi di mana orang itu ada di posisi yang sangat-sangat membutuhkan uang. Dia tuh malu minjem, tapi butuh duit. Akhirnya dia judul cepet. Akhirnya dia melakukan judi online. Yang terakhir itu ada faktor persepsi probabilitas kemenangan, kemungkinan untuk menang banyak. Jadi kalau judi online itu pertama kali ada potensi di mana kita dibuat menang dari awal. Dan dari abang itu menang jawab kan? Terus kita mikir, enak ini menang, terus coba berkali-kali karena dia probabilitas kemungkinan menang tinggi. Akhirnya kita tertarik bahwa untuk melakukan itu. Next, nih dampak judul menurut buku. Karena saya ke buku, kita masukin ke buku. Dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal berapa tahun? 10 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar. Ada yang tahu gimana rasanya penjara? Belum punya pengalaman? Cobain dulu dong. Dia masuk penjara.
Jadi maksimal kalau kita ketahuan melakukan judi online itu 10 tahun penjara dengan ganti rugi sebesar 10 miliar. Bentukan uang 10 miliar itu seperti apa? Sebanyak apa sih 10 miliar? Banyak kan? Nah, daripada kalian harus membuang uang kalian untuk suatu hal yang tidak benar, pakailah untuk yang lebih bermanfaat. Apa itu, Kak? Kuliah, Kak? Tapi enggak. Ada satu sesi lagi. Untuk satu orang terakhir yang bisa ngejelasin ke kita semua apa itu dampak negatif dari dodol, saya kasih hadiah. Satu orang. Ini nggak ada yang mau, Kak? Aku, Kak. Nggak boleh. Dampak negatif. Ayo, yang tadi juara satu ini gimana sih? Ayo dong. Satu orang. Oke, jelasin. Namanya siapa? Namanya Megan. Megan, oke. Dampaknya menurut saya pribadi orang 2, 3. Saya mau judol generasi mereka anti judol. Selanjutnya, karena kalian udah kelas 12, bakalan kuliah. Jadi gini, ayo Kak, jelasin Kak tentang kuliah. Kasih paham ya. Kira-kira kalian tahu nggak kuliah itu penting kenapa? Nggak tahu ya? Untuk masa depan, Kak. Coba kira-kira kuliah itu penting untuk apa? Ayo. Kira-kira apa? Ini deh, kira-kira yang udah nentuin pilihan yang mau kuliah siapa? Tuh, jangan ragu-ragu dong, kan mau kuliah. Siapa yang mau kuliah? Yang mau kuliah. Tapi ngomongin Pak Sandi kalau sekolah kayaknya nggak ada info-info. Lapar. Aku Jadi siapa lagi yang mau kuliah? Yang udah ada kayak gambaran kuliahnya mau di mana? Rati. Kamu senyum. Anda benar. Gimana? Anjay, cakep bener. Ini konten kreator ya? Iya, YouTube sama TikTok. Nama YouTube-nya apa? 12 IPA 1. Guys, ternyata kakak abang-abang, ternyata 12 IPA 1 ini punya akun YouTube. Kita dari tadi di videoin bakalan masuk akun YouTube-nya nih. Apa sih nama akunnya? 12 IPA 1. Udah banyak duit belum? Berapa subscribernya? 53. 5. Ayo semangat aja kontennya. 53. Iya. Saya baru kelas 11 buatnya. Kayak ada suara manggil aku. Foto-foto. Kamera nih. Oke, makasih semangat belajarnya. Anissa. Ayo Anissa.
kita bisa naik kuda ya. Tinggi banget perasaan kemarin nggak ketinggian. Apa? Bisa orang lewat jalan ya? Oke, selamat. Inilah ya. Ya. Tapi kita foto dulu tapi. Enggak enak. Oh enggak. Ini. Oh. Bagi ini tapi kok ini. Bukan yang bukannya copot dengan enggak emang talinya kayak dia juga bisa tambahnya di PGSD soalnya orang dia sama kenapa kamu SMP oh SMP dong jauh karena peluangnya lebih gede SMP SD kalau SMP kan banyak yang dari SMP kan ini loh yang jauh-jauh karena kan itulah Iya.